Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ismi Fitriani dengan NIM 220512140032 dari kelas Sistem Informasi 2022A. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Operasi yaitu memori komputer atau lebih spesifik pada jenis-jenis dari memori komputer. Nah, apa saja yang akan kita bahas pada materi kali ini? Nah, yang pertama adalah bahasan mengenai pengertian memori komputer. Yang kedua adalah penggunaan memori. Yang ketiga adalah fungsi memori. Keempat, cara kerja memori. Kelima, jenis-jenis memori komputer. Dan keenam, ditutup dengan kesimpulan. Nah, langsung saja kita masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu pengertian memori. Memori komputer adalah perangkat keras atau hardware yang digunakan untuk menyimpan data berupa informasi atau instruksi yang bersifat sementara maupun permanen. Memori merupakan kumpulan dari storage units yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Nah, bagian-bagian kecil ini disebut dengan sel. Berada di dalam Central Processor Unit atau CPU, memori menjadi komponen penting untuk mengoperasikan perangkat komputer. Setiap data dan program yang diproses oleh prosesor semuanya akan disimpan pada memori. Data yang bersifat sementara akan hilang secara otomatis jika perangkat dimatikan, sedangkan data yang bersifat permanen akan tetap ada sekalipun aliran listrik dimatikan. Memori komputer berupa kumpulan unit penyimpanan yang menyimpan informasi dalam biner dalam bentuk bit. Blok memori juga dibagi menjadi sejumlah kecil komponen yang disebut dengan sel. Setiap sel ini memiliki alamat unik untuk menyimpan data dalam memori, mulai dari 0 hingga ukuran memori -1. Pembahasan kedua yaitu penggunaan memori. Komponen utama dalam sistem komputer adalah arithmetic and logic unit, control circuitry, storage space, dan piranti input-output. Tanpa memori, komputer hanya berfungsi untuk piranti pemroses sinyal digital saja, contohnya kalkulator atau media player. Kemampuan memori untuk menyimpan data, instruksi, dan informasilah yang membuat komputer dapat dikata untuk komputer multifungsi atau general purpose. Komputer merupakan piranti digital, maka informasi yang disajikan dengan menggunakan sistem bilangan biner atau binary. Teks, angka, gambar, suara, dan video dikonversikan menjadi sekumpulan bilangan binary atau binary digit yang disingkat dengan bit. Sekumpulan bilangan biner diketahui dengan istilah byte, di mana 1 byte sama dengan 8 bit. Apabila lebih besar ukuran memori komputer, maka lebih banyak juga informasi yang didapat. Dan informasi yang bisa disimpan di dalam komputer atau media penyimpanan. Selanjutnya yaitu fungsi memori. Memori komputer secara garis besar berfungsi sebagai sarana penyimpanan data, baik sementara maupun permanen. Fungsi lain dari memori komputer yaitu yang pertama, menyimpan data dari perangkat input hingga dikirimkan ke arithmetic and logic unit. Yang kedua, yaitu menyimpan instruksi dari sebagian besar perangkat input. Yang ketiga, yaitu sebagai media penyimpanan berkas penting yang berhubungan dengan operating system atau sistem operasi. Yang keempat, yaitu menyimpan data semua aplikasi dan cache, serta data multimedia. Lalu yang kelima, yaitu dapat digunakan untuk membackup data. Keenam adalah mengelola informasi yang dipakai dan tidak dipakai.
Ketujuh adalah mengalokasikan memori ke proses yang diperlukan. Kedelapan adalah mendealokasikan memori dari proses yang sudah selesai. Dan yang terakhir adalah mengelola swapping antara memori utama dengan disk. Nah, gimana sih cara kerja dari memori komputer itu sendiri? Setiap memori memiliki lokasi dan alamat yang berbeda, dan semuanya ditulis dalam bilangan heksadesimal dengan basis 16. CPU melacak lokasi memori dan melakukan proses pembacaan dan penulisan data. Chip memori terdiri dari kapasitor dan transistor yang diatur dalam bentuk baris dan kolom. Kapasitor berfungsi sebagai elemen penyimpanan, sedangkan transistor berfungsi sebagai saklar ketika perangkat komputer dinyalakan. Kontrol memori dan BIOS dari ROM akan memeriksa semua alamat memori untuk memastikan bahwa tidak ada kesalahan. BIOS akan memberikan informasi dasar tentang susunan boot, perangkat penyimpanan, dan lain sebagainya. Nah, kemudian RAM akan memuat sistem operasi dari hard drive sehingga CPU dapat mengaksesnya secara langsung. Semua program yang dijalankan pada perangkat komputer dimuat ke dalam RAM. Memori komputer memungkinkan transfer data yang lebih cepat, dan cara kerja memori komputer melibatkan proses yang saling terkait antara RAM dan ROM, dan keduanya melibatkan CPU sebagai mediator. Namun banyak juga orang yang menambahkan RAM eksternal untuk meningkatkan kinerja atau kecepatan komputernya. Nah, masuk pada jenis-jenis memori komputer. Memori komputer dapat memiliki sifat volatil atau non-volatil. Memori komputer yang memiliki sifat volatil akan kehilangan konten, baik berupa data atau informasi, ketika komputer mati atau kehilangan daya. Sedangkan memori komputer yang bersifat non-volatil akan tetap menyimpan konten sekalipun komputer dalam keadaan mati. Memori komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu memori internal atau penyimpanan dalam, dan memori eksternal atau penyimpanan luar. Yang pertama, yaitu memori internal, adalah bentuk memori yang dipasang menyatu dengan prosesor. Letak memori internal berada di dalam perangkat, sehingga tidak bisa dilihat secara langsung. Jenis memori ini harus ada dalam setiap perangkat seperti smartphone, komputer, dan laptop supaya sistemnya dapat berjalan. Memori internal berfungsi untuk mengingat riwayat atau histori program atau data yang digunakan selama perangkat beroperasi. Selain itu, memori internal juga berfungsi untuk menyimpan operating system atau sistem operasi ke dalam perangkat sebagai pinjaman memori saat menjalankan aplikasi atau software. Nah, jenis memori internal yang pertama yaitu ROM atau read-only memory, biasa disebut juga dengan film RAID. ROM adalah jenis memori yang isinya tidak hilang ketika tidak mendapat aliran listrik, dan pada awalnya isinya hanya bisa dibaca saja. ROM pada komputer disediakan oleh vendor komputer dan berisi program atau data. Di dalam PC, ROM biasa disebut dengan BIOS atau Basic Input Output System. Keberadaan ROM ini sangat penting mengingat perannya yang vital untuk menjalankan sistem komputer, terutama untuk booting. Umumnya, data yang ada di dalam ROM tidak dapat diganti-ganti lagi, karena memuat kode-kode informasi yang membuat komputer dapat berkomunikasi. Namun ada beberapa jenis ROM yang dapat diubah datanya, salah satunya adalah programmable ROM. Dan di sebelah kanan ini adalah gambar dari read-only memory. Untuk jenis ROM yang pertama yaitu MROM atau Mass Read-Only Memory, yaitu jenis ROM yang tidak dapat di-upgrade atau ditulis ulang. Berisi kumpulan data atau instruksi yang sebelumnya telah dimasukkan kode-kode program secara permanen. Data akan dimasukkan melalui sebuah mask saat perakitan chip ROM.
Di sebelah kiri adalah gambar dari max read-only memory. Yang kedua, jenis ROM yang kedua adalah PROM, adalah Programmable Read-Only Memory. Adalah jenis ROM yang berupa chip memori, memiliki fungsi penyimpanan data yang dapat diisi satu kali saja. Nah, di sebelah kanan adalah gambar dari Programmable Read-Only Memory. Lalu jenis ROM yang ketiga yaitu EPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory. Adalah jenis ROM yang memiliki kemampuan dapat diprogram kembali dan juga dihapus datanya. Program di dalam EPROM bisa dihapus ketika terkena sinar ultraviolet serta masih bisa ditulis kembali. Nah, di sebelah kiri adalah gambar dari EPROM. Yang keempat, yaitu EEPROM adalah Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Adalah jenis ROM yang dapat diprogram ulang dan dapat dihapus programnya. Namun penghapusan program ini membutuhkan kerja elektrik atau aliran listrik. Di sebelah kanan adalah gambar dari Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Nah, untuk jenis memori internal yang kedua yaitu RAM atau Random Access Memory. RAM adalah sekumpulan chip memori berupa IC atau Integrated Circuit yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Konten dari RAM ini dapat diubah dan bersifat volatile. Fungsi utama dari RAM adalah mempercepat pemrosesan data karena dapat disimpan dan diambil kembali dengan sangat cepat. Nah, semakin besar RAM yang dimiliki sebuah komputer, maka semakin cepat pula kinerja atau kecepatan dari penggunaan komputer tersebut. RAM ini juga dibagi menjadi dua tipe, yaitu DRAM atau Dynamic RAM dan SRAM atau Static RAM. Nah, untuk jenis RAM yang pertama, di sini ada DRAM atau Dynamic Random Access Memory. DRAM menyimpan setiap bit data atau kode program dalam sel penyimpanan yang terdiri dari kapasitor dan transistor, dan diatur dalam konfigurasi sel penyimpanan. Kecepatannya mencapai 4,7 MHz hingga 40 MHz, dan biaya produksi yang rendah dibandingkan dengan jenis memori lainnya. Namun kelemahan yang dimiliki DRAM ini adalah konsumsi daya yang relatif tinggi dibandingkan jenis memori lainnya. Nah, di sebelah kanan adalah gambar dari Dynamic Random Access Memory. Lalu yang kedua ada SDRAM atau Synchronous Dynamic Random Access Memory. SDRAM adalah DRAM yang disinkronkan dengan sistem bus bentuk memori semikonduktor yang berjalan pada kecepatan yang lebih tinggi daripada DRAM konvensional, yaitu sekitar 100 MHz sampai 133 MHz. SDRAM ini sebenarnya menyinkronkan dirinya dengan bus CPU dan mampu berjalan pada 133 MHz. Sekitar 3 kali lebih cepat jika dibandingkan dengan FPM RAM konvensional, dan 2 kali lebih cepat dari EDORAM dan BEDORAM. Nah, di sebelah kiri adalah gambar dari Synchronous Dynamic Random Access Memory. Masuk pada jenis RAM ketiga, yaitu RDRAM atau Rambus Dynamic Random Access Memory. Adalah jenis RAM yang dibuat oleh Rambus dan merupakan jenis memori komputer tercepat yang tersedia. DRAM standar dapat mentransfer data lebih dari 1 GHz. Nah, meskipun beberapa motherboard dapat menggunakan RDRAM sebagai memori sistemnya, namun kebanyakan mobo tidak sepenuhnya dapat memanfaatkan kecepatan RDRAM yang sangat cepat. Di sebelah kanan adalah gambar dari Rambus Dynamic Random Access Memory.
Lalu yang keempat adalah SRAM atau Static Random Access Memory. SRAM adalah jenis RAM yang dapat menyimpan data menggunakan metode statis, yakni data tetap konstan atau tidak ada perubahan selama daya listrik dipasok ke chip memori. Tipe memori SRAM dapat berjalan lebih cepat dan membutuhkan daya yang lebih kecil daripada DRAM. SRAM ini juga lebih mahal untuk diproduksi daripada DRAM karena memori ini dibuat menggunakan struktur yang lebih kompleks dan membatasi jumlah data yang dapat disimpan oleh satu chip. Di sebelah kiri adalah gambar dari Static Random Access Memory. Lalu jenis RAM yang kelima adalah EDORAM, adalah Extended Data Output Random Access Memory, adalah sejenis chip RAM yang meningkatkan waktu membaca dari memori pada mikroprosesor yang lebih cepat seperti Intel Pentium. EDORAM awalnya dioptimalkan untuk Pentium 66 MHz. RAM jenis ini diperkenalkan pada tahun 1994 dan mulai menggantikan DRAM mode halaman cepat pada tahun 1995 ketika Intel pertama kali memperkenalkan chipset 430FX yang mendukung EDORAM. Nah, di sebelah kanan adalah gambar dari Extended Data Output Random Access Memory. Lalu yang keenam adalah VRAM, adalah Video Random Access Memory, yaitu jenis RAM yang bekerja dengan unit pemrosesan grafis atau Graphic Processing Unit komputer. VRAM memegang peran yang penting dalam hal kinerja grafis. Selain itu, VRAM juga bekerja dengan baik untuk fungsi umum. Namun, VRAM paling banyak digunakan dalam program intensif grafis seperti video game atau program desain grafis 3D. Nah, di sebelah kiri adalah gambar dari Video Random Access Memory. Yang ketujuh ada FPM DRAM atau Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory. Di sini FPRAM adalah memori dinamis dengan akses halaman cepat yang memastikan kinerja yang lebih tinggi daripada DRAM konvensional. Belum bentuk yang lebih baru dari DRAM, VPRAM DRAM ini adalah jenis DRAM yang paling umum digunakan dalam komputer. Mode halaman DRAM pada dasarnya mengakses barisan RAM. Di sebelah kanan adalah gambar dari Fast Page Mode Dynamic Random Access Memory. Lalu jenis RAM yang terakhir adalah Flash RAM. Memori flash ini adalah jenis media penyimpanan non-volatil atau memori yang dapat ditulis atau dihapus datanya. Akan tetapi datanya tidak akan hilang ketika tidak mendapatkan daya listrik. Yang menyimpan sebuah data setelah daya terputus. Bentuk dan cara kerja memori flash hampir mirip dengan SSD daripada jenis RAM yang telah disebutkan sebelumnya. Memori flash ini digunakan dalam beberapa produk komputasi dan paling sering digunakan dalam USB flash drive, printer, mainan anak-anak, dan masih banyak lagi. Di sebelah kiri adalah gambar dari flash RAM. Nah, masuk pada memori eksternal dalam komputer adalah bentuk memori berupa perangkat keras atau hardware. Data di dalam memori eksternal dapat disimpan secara permanen sehingga tidak hilang saat komputer dimatikan. Hardware memori eksternal lebih beragam, mulai dari flash disk, DVD, kartu memori, sampai yang terbaru adalah cloud computing atau cloud storage. Beberapa hardware tersebut dapat mendukung operasi baca tulis, tetapi ada pula hardware yang hanya bisa melakukan operasi satu kali penulisan saja. Nah, untuk jenis memori eksternal yang pertama adalah flash disk, yaitu media data eksternal yang dihubungkan ke port USB dan dapat menyimpan berbagai format seperti file Word, foto, video, dan jenis file lainnya. Flash disk telah berkembang sangat lama dari mulai 2 GB, 4
GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB, hingga 1 terabyte atau 1000 ditemukan sejauh ini. Fungsi flash disk sebagai pembawa data yang dapat dibawa kemana-mana. Namun kekurangan dari flash disk ini adalah data yang disimpan tidak terbaca dan akan hilang untuk semuanya. Di sebelah kanan adalah gambar dari flash disk. Mungkin kalau flash disk sudah banyak digunakan saat ini, namun penggunaannya sekarang digantikan oleh USB yang dapat langsung terhubung antara komputer dengan smartphone. Lalu yang kedua adalah hard disk, adalah bagian dari kelas memori eksternal. Hard disk berfungsi sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan file di komputer. Hard disk berfungsi sebagai alat cadangan untuk menyimpan data dalam jumlah yang besar. Hard disk tidak terbaca juga membuat file di komputer akan hilang dan tidak bisa dikembalikan. Jadi dalam penggunaan hard disk jangan lupa untuk mencadangkan data-data atau file yang telah disimpan. Di sebelah kiri adalah gambar dari hard. Nah, yang ketiga adalah CD atau compact disk, adalah cakram optik yang dapat menampung hingga 700 MB data. Ada beberapa jenis CD, yaitu CD-ROM, CD-WORM, dan CD-RW atau rewrite. Berbeda dengan memori lainnya, CD-ROM dan CD-WORM hanya mendukung satu proses tulis saja. Ini berarti bahwa data harus dibakar ketika disimpan, dan CD hanya mendukung satu kali pembakaran. Selain itu, CD hanya dapat dibuka di drive CD. Dan CD di balik kekurangannya juga memiliki kelebihan, yaitu terlindung dari virus. Berbeda dengan flash yang mudah terkena virus yang menyebabkan file loss atau kehilangan file. Nah, di sebelah kanan adalah gambar dari CD atau compact disk. Selanjutnya adalah ada DVD. DVD adalah jarak jauh lebih besar dan membaca lebih cepat daripada CD. Keunggulan lainnya dari DVD adalah kemampuan untuk menghasilkan kualitas video dan audio yang lebih baik. Oleh karena itu, DVD banyak digunakan untuk menyimpan film. DVD ini hanya dapat dibuka dengan DVD drive yang juga dapat digunakan untuk membuka CD. Seperti CD, DVD juga memiliki versi RW atau rewrite yang dapat menghapus file lama dan menggantinya dengan yang baru melalui proses pembakaran file. Di sebelah kiri adalah gambar dari DVD. Jadi DVD ini adalah bentuk upgrade dari compact disk. Selanjutnya adalah memory card atau kartu memori. Memori SD ini sangat kecil tetapi memiliki kapasitas yang sama dengan flash drive. Penyimpanan memory card sering disebut oleh banyak orang sebagai penyimpanan eksternal. Ada 3 jenis memory card, yaitu kartu SD dengan panjang 3 mm, lebar 24 mm, dan tebal 2,1 mm, berat 2 gram. Yang kedua ada mini SD dengan panjang 21,5 mm, lebar 20 mm, tebal 1,4 mm, dan berat 1 gram. Nah, biasanya mini SD ini digunakan pada perangkat kamera digital. Lalu yang terakhir ada micro SD, yaitu memiliki panjang 11 mm, lebar 15 mm, tebal 1 mm, dan berat 0,5 gram. Micro SD ini biasanya digunakan untuk penyimpanan eksternal pada ponsel atau smartphone. Untuk jenis memori eksternal yang terakhir adalah cloud storage. Cloud storage adalah salah satu media storage file online atau digital untuk mengakses data yang tersimpan. Cloud storage merupakan
solusi terbaru dari dunia storage atau penyimpanan data yang menawarkan banyak keunggulan dibandingkan media penyimpanan seperti hard drive dan flash drive. Dalam proses ini, data yang disimpan di cloud storage secara otomatis tersimpan di sejumlah server yang dikelola oleh penyedia hosting atau disebut dengan service provider. Nah, jenis-jenis cloud storage ini ada banyak ya. Yang banyak dikenal adalah Google Drive yang bisa diakses di smartphone maupun di laptop. Kemudian ada OneDrive, iCloud. iCloud ini biasanya untuk Apple atau iOS. Nah, kesimpulan dari materi memori komputer ini adalah memori merupakan salah satu komponen penting pada komputer yang berfungsi untuk menyimpan data sementara maupun permanen atau jangka panjang. Ada beberapa jenis memori pada komputer, yaitu RAM, ROM, hard drive, SSD, dan cache, yang masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, serta digunakan untuk tujuan yang berbeda. Memahami jenis-jenis memori pada komputer penting untuk memilih komponen yang tepat untuk memenuhi kebutuhan penggunaan komputer. Nah, sekian yang bisa saya sampaikan. Apabila banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.